Nah, ini latihan. Ekspor Indonesia pada tahun ini saya ambil dari modul ya, dari buku modul. Nanti dilihat. Ekspor Indonesia pada tahun 1984 menurun ya. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya angka ekspor karet. Nah, menurunnya angka ekspor karet dilihat ya. Dan kelapa sawit yang dianggap merupakan komponen ekspor yang penting dari ekspor Indonesia. Dari informasi tersebut, populasinya apa? Nah, kira-kira apa populasinya? Populasinya adalah ekspor Indonesia, ya. Apa saja ekspor Indonesia? Ya macam-macam. Ada karet, ada kelapa sawit, ada kayu, ada minyak bumi, ada macam-macam, ya. Lah, untuk mengamatinya itu dianggap yang paling bisa mewakili adalah ekspor karet dan kelapa sawit, sehingga sampelnya, jadi populasinya ini tadi adalah ekspor Indonesia. Nah, sampelnya apa? Ya kelapa sawit sama sampelnya adalah karet dan kelapa sawit. Nah, maksudnya tadi pendefinisian itu harus jelas ya. Pendefinisian populasi ya, ini populasinya ya. Misalnya populasi ekspor Indonesia. Ini adalah definisi harus jelas. Definisi harus jelas. Untuk meneliti tingkat pencemaran lingkungan, nah ini contoh yang kedua, terhadap air di kota Jogja diteliti tingkat populasi Sungai Code ya, Sungai Code yang melewati kota Jogja dengan mengamati 2 meter kubik per hari ya, selama 1 minggu. Populasinya apa? Apa populasinya? Populasinya adalah air di kota Jogja. Ini pencemaran lingkungan terhadap air di kota Jogja. Ini air di kota Jogja. Kualitas air di kota Jogja. Nah, kemudian sampelnya itu apa? Ya ini 2 meter kubik per hari selama 1 minggu. Itu adalah sampelnya. Nah, ini contoh lagi. Untuk mengetahui pendapatan pengrajin sepatu di desa Sekarsari, dilakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 pengrajin sebagai responden. Populasinya apa? Penduduk desa, sepatu. Ya. Populasinya adalah pengrajin ya, bukan penduduk desa. Tapi pengrajin sepatu di desa Sekarsari. Jadi jangan keliru, nanti ada soal populasinya penduduk desa Sekarsari, salah. Yang benar adalah pengrajin. Lah sampelnya apa? 50 pengrajin. Ini adalah sampelnya ya, masih mudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Suaranya nggak jelas lagi. Bentar, saya settingnya ya, bikin settingnya. Halo, tes. Ceknya dulu.
Halo? Bagaimana suaranya? Jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Ya, setelah kita bicara populasi dan sampel, di statistik itu ada namanya variabel. Ya, kemudian ada ini variabel data ya. Kemudian ada pembulatan. Variabel itu adalah notasi atau simbol untuk menggambarkan suatu set nilai ya, atau domain atau jangkauan. Misalnya X itu adalah ini variabel ya, jumlah mahasiswi MHSI. Misalnya Y itu adalah jumlah mahasiswa. Ini adalah suatu variabel. Kemudian jenis variabel itu ada dua, yaitu discrete, kemudian continue ya. Tadi jumlah mahasiswi. Discrete apa continue? Ya jelas. Discrete. Kenapa? Karena jumlah mahasiswi itu adalah bulat ya. Misalnya jumlah mahasiswi UT manajemen yang gelombang 2 adalah 20. Nah, itu nggak ada jumlah mahasiswi 5,5 itu nggak ada ya. 5 orang kemudian setengahnya apa? Nggak ada orang. Kecuali kalau misalnya jumlah ayam di kantin 5,5, itu mungkin ada 5 ekor ayam ditambah setengah ya. Setengah mungkin dadanya dada sampai kepalanya ya, itu mungkin. Nah itu kalau yang tadi itu namanya continue, pecahan ya. Pecahan ini biasanya apa, umur dan seterusnya itu bisa digunakan pecahan. Terus berat itu pecahan. Karena pecahan kita nulisnya ya, kalau pecahan kan biasanya 5/2 gini ya. 5/2 ini berapa? 5/2 ini kalau penulisan ini kan kesulitan. Kita menggunakan desimal. Ini kesulitan direpresentasikan dengan desimal. Desimalnya berapa? 2,5. 2,5 ya, 2,5. Cuman kalau misalnya seperti ini enak 2,5. Coba kalau misalnya